Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Pandasari, NIM 1904911000036. Di sini saya akan membuat video penjelasan dari tugas praktikum modul 2 praktikum komunikasi data. Untuk tugas praktikumnya yaitu yang pertama membuat topologi start dengan ketentuan berikut. 1 buah switch, 2 3 PC atau laptop dengan IP 192.168.1.1, 192.168.1.2 dan 192.168.1.3. Subnet max 255.255.255.0 dan IP gateway 192.168.1.1. Yang ketiga yaitu selanjutnya hubungkan dengan kabel listrik, kemudian lakukan pengujian jaringan dari komputer satu komputer yang lainnya. Langsung saja kita buat topologi startnya. Pertama di sini kita membutuhkan switch. Kita pilih switch, kita masukkan, lalu kita membutuhkan 3 buah komputer. Kita rubah terlebih dahulu namanya biar tidak bingung. Pertama komputer 1, selanjutnya komputer 2, komputer 3. Kita rubah untuk IP dari komputer satunya dan cara double klik, terus pilih desktop, pilih IP configuration. Kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet maxnya akan keluar secara otomatis. Lalu kita rubah default gateway-nya 192.168.1.1. Kita tutup dulu, lalu kita ganti IP komputer 2. Caranya sama, double klik, terus pilih desktop, pilih IP configuration. Kita masukkan IP komputer 2 yaitu 192.168.1.2. Subnet maxnya akan keluar secara otomatis. Lalu kita rubah default gateway-nya menjadi 192.168.1.2. Kita tutup dulu, lalu kita rubah IP komputer 3. Caranya double klik, pilih desktop, pilih IP configuration. Kita masukkan IP komputer 3 yaitu 192.168.1.3. Subnet maxnya keluar secara otomatis. Default gateway-nya kita rubah 192.168.1.3. Kita tutup. Selanjutnya kita sambungkan dengan kabel listrik. Pilih fast internet 0, terus fast internet 1. Seperti ini. Kita tunggu untuk
Koordinator kabel yang berwarna oranye ini berubah menjadi hijau seperti ini. Jika sudah berwarna hijau seperti ini, menandakan bahwa jaringan ini telah terhubung. Untuk komputer 2 sudah terhubung dan kita tunggu untuk komputer 3 dan sudah terhubung seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Misalnya saja kita mengirim pesan dari komputer 1 ke komputer 2. Jika pesannya berhasil, akan keluar di sini di pojok kanan bawah, sukses, surge dari komputer 1 destination ke komputer 2. Kita uji coba lagi dari komputer 1 ke komputer 3. Juga sukses. Kita coba dari komputer 2 ke komputer 1. Pengiriman pesan di sini terdeteksi sukses. Selanjutnya dari komputer 2 ke komputer 3. Pengiriman pesan dari komputer 2 ke komputer 3 juga sukses. Terakhir yaitu dari komputer 3 ke komputer 1. Pengiriman pesan sukses dan dari komputer 3 ke komputer 2. Pengiriman pesan sukses. Ada cara lain untuk memonitoring bahwa pesan terkirim atau tidak, yaitu cara dengan double klik, lalu pilih command prompt. Nah, selanjutnya masukkan ping, masukkan IP komputer yang ingin dikirimin pesan. Misalnya kita ingin mengirim pesan ke komputer 2, 192.168.1.2, enter. Nah, jika terdapat reply from muncul 4 kali seperti ini dan untuk close-nya 0%, ini menandakan bahwa pesan terkirim. Selanjutnya dari komputer 1 ke komputer 3. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.3. Pilih enter. Nah, seperti ini bahwa pengiriman pesan dari komputer 1 ke komputer 3 juga berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengujian dari komputer 2. Kita double klik, pilih command prompt, ketik ping, masukkan IP dari komputer 1 yaitu 192.168.1.1. Seperti ini terbukti bahwa pengiriman pesan dari komputer 1 ke komputer 2 ke komputer 1 berhasil. Selanjutnya dari komputer 2 ke komputer 3. Masukkan ping, masukkan IP komputer 3 92.168.1.3. Pilih enter. Nah, seperti ini terbukti bahwa pengiriman pesan dari komputer 2, komputer 1 dan ke komputer 3 yaitu sama-sama berhasil. Kita close, kita lakukan pengujian pada komputer 3. Kita pilih command prompt, kita masukkan ping, kita masukkan IP dari komputer 1 192.168.1.1. Kita pilih enter.
Nah, seperti ini. Terdapat reply 4 kali dan 0% loss bahwa pengiriman pesan dari komputer 3 ke komputer 1 berhasil. Terakhir, kita lakukan pengujian pengiriman pesan dari komputer 3 ke komputer 2. Kita masukkan ping, lalu IP komputer 2 192.168.1.2. Enter. Nah, seperti ini terbukti bahwa pengiriman pesan dari komputer 3 ke komputer 1 dan 2 yaitu berhasil. Selanjutnya yaitu untuk tugas praktikum kedua dari modul 2 praktikum komunikasi data dengan perintah apabila IP dari komputer 3 diganti menjadi 192.168.0.4. Apa yang akan terjadi? Lakukan pengujian jaringan dari komputer 3 ke komputer 2. Dari komputer 3 ke dua komputer lainnya serta berikan penjelasannya. Saja kita beralih pada softwarenya, yaitu dengan perintah mengganti IP komputer 3. Kita double klik, kita pilih IP configuration, kita ganti dengan 192.168.0.4. Kita rubah IP gateway-nya 192.168.0.4. Kita tutup. Selanjutnya lakukan pengujian jaringan dari komputer 3 ke dua komputer lainnya setelah berikan penjelasannya. Langsung saja kita coba mengirim pesan dari komputer 3 ke komputer 1. Kita lihat di sini bahwa pengiriman pesan failed. Kita coba dari komputer 3 ke komputer 2. Nah, di sini juga keluar bahwa pengiriman pesan failed. Kita coba dengan cara lain, tidak double klik, pilih command prompt, kita masukkan ping, kita masukkan IP dari komputer 1 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini terlihat bahwa setelah IP dari komputer 3 diganti, pengiriman pesan dari komputer 3 ke komputer 1 mengalami kegagalan, yaitu dengan keluar request timeout, dan di sini ada paket send sama dengan 4, received sama dengan loss sama dengan 100% loss. Kita coba mengirim pesan dari komputer 3 ke komputer 2. Kita masukkan ping, kita masukkan IP komputer 2 192.168.1.2. Enter.
Nah, di sini juga keluar bahwa pengiriman pesan gagal. Sehingga penjelasannya yaitu pada pengujian komputer 3 saat IP dari komputer 3 diganti menjadi 192.168.0.4, maka pesan yang dikirim dari komputer 3 ke komputer 1 dan komputer 2 tidak dapat dikirim atau pesan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena IP yang dimasukkan pada komputer 3 yaitu 192.168.0.1 memiliki alamat IP yang berbeda meskipun sudah disambungkan dengan kabel listrik dan menggunakan pengaturan subnet max dan IP gateway serta kelas IP yang sama, yaitu sama-sama berada di kelas C dan sama-sama jaringan privat. Akan tetapi komputer 3 menggunakan network yang berbeda yaitu 191.168.0.4 dengan komputer 1 dan 2 yang menggunakan network 192.168.1.x. Namun alamat IP dari jaringan tersebut tetap berbeda sehingga tidak dapat menemukan alamat satu sama lain. Sehingga ini menyebabkan pesan dari komputer 3 tidak bisa terkirim ke komputer 1 dan 2. Selanjutnya, analisa dari tugas praktikum modul 2 praktikum komunikasi data ini, yaitu analisa dari tugas praktikum pertama adalah untuk soal pertama pada jaringan topologi start dengan menggunakan satu buah switch 3 PC dengan IP 192.168.1.1, 192.168.1.2 dan 192.168.1.1, subnet max 255.255.255.0 dan IP gateway 192.168.1.1 menghubungkan dengan kabel listrik, kemudian melakukan pengujian jaringan dari komputer 1 ke komputer yang lainnya. Pada pengujian pesan dari komputer 1 dapat diterima oleh komputer 2 dan 3, begitu pula seterusnya. Hal ini disebabkan karena kabel yang digunakan benar yaitu kabel listrik, di mana kabel listrik digunakan pada saat ini menghubungkan antara komputer dan hub ataupun sebaliknya, dan juga untuk IP yang digunakan dan subnet max yang digunakan juga sama, yaitu IP privat pada kelas C. Sedangkan analisa dari tugas praktikum kedua yaitu pesan tidak dapat dikirim dari komputer 3 ke komputer 2 dan komputer 1. Hal ini disebabkan karena IP yang dimasukkan pada komputer 3 memiliki kegunaan yang berbeda meskipun sudah disambungkan dengan kabel listrik. Dan juga komputer 3 menggunakan network yang berbeda yaitu 191.168.0.4 dan komputer 1 dan 2 yang menggunakan network 192.168.1.x. Namun kegunaan dari jaringan tersebut tetap berbeda, mestinya digunakan dalam jaringan internal, personal maupun bisnis. Berukuran menengah kecil sehingga menyebabkan pesan dari komputer 3 tidak bisa dikirim dari komputer 1 dan komputer 2. Berikut penjelasan saya mengenai tugas praktikum modul 2 praktikum komunikasi data. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.